Bandara PT Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP kini menjadi sorotan publik. Kenapa tidak? Bandara ini ternyata selama 6 tahun bahkan lebih telah beroperasi seperti wilayah asing di atas tanah Indonesia. Pesawat datang dan pergi. Pekerja asing keluar masuk. Logistik industri nikel mengalir dalam jumlah besar. Namun semua itu terjadi tanpa bea cukai, tanpa imigrasi, tanpa airnav, tanpa satupun tonggak otoritas negara di dalamnya. Selama bertahun-tahun, bandara ini bukan sekadar fasilitas transportasi, melainkan seolah menjadi entitas tersendiri yang berdiri di dalam Republik Indonesia, tetapi tidak tunduk kepada Republik Indonesia. Yang membuat temuan ini semakin mengejutkan adalah cara ia terungkap bukan lewat pemeriksaan kementerian terkait, bukan hasil audit badan pemerintah, melainkan secara tidak sengaja saat TNI melaksanakan latihan operasi udara di kawasan industri IMIP. Sebuah latihan taktis yang awalnya sekadar simulasi, tiba-tiba berubah menjadi momen pembongkaran realitas tersembunyi. Para prajurit menemukan bahwa bandara tersebut tidak mengikuti protokol keimigrasian, tidak memiliki prosedur navigasi udara negara, dan bahkan seorang dandim setempat tidak dapat begitu saja masuk ke area bandara itu. Situasinya bukan hanya tidak biasa, ia menyiratkan keberadaan otoritas non-negara di dalam wilayah negara. Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin pun datang langsung ke Morowali tidak sekadar mengobservasi. Ia menyampaikan kalimat yang bergema dari ujung Sulawesi hingga seluruh pelosok Nusantara, tidak boleh ada negara di dalam negara. Pernyataan itu tidak diniatkan untuk sekadar mencatat pelanggaran itu adalah garis merah. Itu adalah penegasan bahwa kedaulatan bukan formalitas administratif, tetapi prinsip fundamental yang tidak bisa dinegosiasikan. Bandara IMIP sendiri diduga sudah beroperasi dari tahun 2010 dan diresmikan pada tahun 2019 pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Bandara ini berlokasi di Desa Umbele, Kecamatan Bumiraya, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. Dibangun di atas lahan seluas 158 hektar dengan landasan pacu 1.500 meter dan terminal penumpang seluas 1.000 meter persegi. Bandara IMIP ini pula dibangun dan beroperasi saat industri nikel dan geliat investasi asing di Morowali mencapai puncaknya. Banyak pejabat berkunjung ke kawasan tersebut, banyak kamera merekam pesawat yang datang dan pergi. Namun ironinya, di balik kemegahan pertumbuhan ekonomi itu, negara tampak tidak hadir dalam bentuk yang paling dasar, pengawasan. Jika pekerja asing dapat datang tanpa data resmi, jika barang berharga dapat keluar tanpa pencatatan, jika pergerakan udara tidak berada di bawah airnav, maka di sanalah titik badai itu sesungguhnya berawal. Resikonya bagi pertahanan nasional bukan sekadar teori. Ini berada dekat dengan jalur Alki, area yang menjadi jalur transit bagi kapal-kapal besar, termasuk kapal selam negara lain. Jika bandara yang posisinya strategis ini tidak diawasi negara, maka ia dapat menjadi titik buta yang bisa dimanfaatkan oleh kepentingan pihak lain. Tidak ada negara yang boleh membiarkan celah sebesar ini di halaman rumahnya, terutama negara sebesar Indonesia. Karena itulah, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto bergerak cepat untuk memastikan negara kembali hadir secara penuh. TNI bukan hanya menyelesaikan latihan mereka mengambil kendali. Bandara tidak lagi menjadi wilayah asing di dalam negeri dan kembali berada dalam payung regulasi dan kontrol yang sah. Ini bukan hanya tindakan administratif, tetapi pemulihan kedaulatan fisik dan simbolik. Kini, pertanyaan besar muncul dan menuntut jawaban. Jika ini bisa beroperasi 6 tahun tanpa pengawasan, apakah mungkin ada fasilitas lain? Pelabuhan privat, gudang logistik, titik ekspor, bahkan landasan udara lain, yang juga selama ini berada di luar radar negara. Morowali mungkin bukan titik akhir, tetapi titik awal dari kebangkitan kesadaran baru bahwa tidak ada investasi, seberapa besar pun yang boleh menggeser negara dari posisinya sebagai pemilik tunggal kedaulatan. Bandara IMIP kini menyajikan pelajaran penting. Negara boleh bersahabat dengan investor,
negara boleh menyambut modal asing, tetapi negara tidak boleh kehilangan kendali atas pintu keluar masuk wilayahnya sendiri. Dan setelah 6 tahun diam, kini negara kembali berdiri di tempat yang seharusnya di garis terdepan kedaulatan.